قد قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kalau kita menilik dari peringatan Isra wal Mi'raj, ini adalah sebuah bentuk rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau lihat dari sejarahnya, dua kejadian ini, Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Arab, ya, di Saudi Arabia, ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya 1.500 kilo kurang lebih. Itu beliau juga berhenti di beberapa tempat, di antaranya di mana? Di Madinah. Setelah itu, ya, beliau ba'da Israel urujun lis-sama, dimi'rajkan ke langit. Ini kalau diilmiahkan nggak bisa, nggak nyambung. Ya. Karena kalau diilmiahkan, ini membutuhkan penelitian, ya, membutuhkan trial and error, ya. Coba diperbandingkan, dicari masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Ya. Karena urusan Isra wal Mi'raj ini kita bisa masuk, ya, kalau kita itu pakai hati, kalau kita itu pakai jiwa, baru masuk. Kalau nggak bisa. Makanya sewaktu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pasca di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian orang yang sudah beriman ini murtad lagi. Kenapa? Karena mereka melakukan pendekatan secara teori, akal mereka, bukan jiwa mereka. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung membenarkan, karena dari sudut pandang keimanan. Makanya tentang iman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuslatan la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahu naf'ul muslimin." Dua hal yang sangat istimewa dan tidak ada bandingannya, yaitu pertama iman kepada Allah. With iman kepada Allah, maka segala yang datang daripada Allah, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan, kita tunduk kepada Allah. Apa yang difirmankan Allah, kita akan tunduk. Maka segala ornamen yang berhubungan kepada Allah, mestinya kita juga tunduk. Ya, nanti berkembang kepada rukun iman yang 6. Kalau iman kepada Allah, pastilah iman kepada malaikat, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari kemudian, kepada takdir. Sebegitu jauhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai beliau mengalami beberapa hal yang mana hikmahnya sangat besar. Setiap naik ke langit bertemu para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Sampailah beliau ke Sidratil Muntaha. Kenapa Rasulullah kok harus dipanggil ke atas? Karena menerima sesuatu yang istimewa. Jadi kejadian Isra ini dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang luar biasa. Kejadiannya luar biasa. Yang dimi'rajkan ada orang yang paling luar biasa, sehingga iblis tidak terima. Ini sudah curiga iblis. Sehingga waktu beliau dimi'rajkan oleh Allah, jin Ifrit ini mengikuti Rasulullah, ya, pakai obor. Itu pada akhirnya, ya, singkat cerita biar cepat habisnya. Ya, dimatikan obornya berkat doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Karena dendamnya iblis pun. Kenapa? Ya, kalau dimi'rajkan karena menerima hal yang istimewa, yaitu sholat. Kenapa Kiai? Kok tidak diterima di Masjidil Haram saja? Karena arasy yang berhamparan, ya, ke Sidratil Muntaha yang berhamparan Mistawa ini dijadikan suatu tempat, satu-satunya tempat bersujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Jibril saja tidak berani ke sana.
Akhirnya kita sering beranggapan kalau gitu Tuhan ada di atas. Janganlah ya. Itu adalah sarana untuk Nabi Muhammad ya, membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad ini kekasih Allah yang paling istimewa. Ya. Kenapa iblis itu kalau suruh hormat kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam, pada diri Nabi Adam ada Nur Muhammad. Kenapa Allah menyelamatkan Nabi Nuh? Karena di tubuh Nabi Nuh ada Nur Muhammad. Kenapa Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim? Karena dalam tubuh Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Sehingga alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena adanya Nur Muhammad. Laulaka ma khalaqtul ardh. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, niscaya tidak akan saya ciptakan alam semesta ini. Makanya kita pada malam hari ini sangat beruntung ya. Kita memperingati dengan rasa mahabbah yang dituntun oleh Habibina Abdullah Abdullah Ridha Gelanun Habib bin Yahya Karintok Tipon Genur Hasan Kelet akan menyambungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita akan diselamatkan oleh Allah dari ya, setan, dari godaan iblis, baik itu yang jelas maupun yang samar. Karena dendam iblis ini tidak akan pernah padam. Karena suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya kepada iblis, iblis, siapa yang paling kau benci di antara umatku? Saya benci dari 20 golongan, kata iblis. Pertama, engkau Muhammad. Anta ya Muhammad, fa inni abghaduka wa abghadu ahla baiti. Yang paling tak benci di dunia ini engkau, karena engkau telah merusak saya. Karena engkau yang awalnya sebelum engkau diutus saya mundar-mandir dari dunia sampai ke surga ini mundar-mandir. Ya, mendengar rahasia-rahasia langit. Tapi semenjak engkau di Isra, di-Mi'rajkan oleh Allah, saya tidak akan bisa pernah lagi ke sana. Dan selanjutnya ke ahla baiti, kepada ahlul baitnya kamu, kepada para sahabat, para habaib. Kita diuntungkan pada malam hari ini dikumpulkan sama beliau-beliau ini. Paling tidak dengan setruman beliau, dengan kita bersuan dengan beliau, membaca salawat kepada jatnya beliau-beliau, kita akan terbawa nyambung kepada hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling penting. Begitu pula ya, orang yang istimewa menerima sesuatu yang istimewa di tempat istimewa. Apa itu? Yang diterima adalah sholat. Sholat adalah sarana Nabi, sarana bagi kita umat Muhammad untuk bisa nyambung wusul dan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama' hatta ra'an nabiyya rabban kallama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di hadapan Allah. Fakhrun Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Kama qala Syekh Ahmad Ad-Dardir. Di hadapan Allah Rasulullah langsung rubuh sujud di hadapan Allah. Terjadilah sebuah komunikasi yang aplikasiannya adalah sewaktu kita tahiyat, at-tahiyyatu lillah. Yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu adalah komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, assalamu alayka ya Muhammad. Rasulullah tidak terima. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kesahajaan untukmu Muhammad. Ya Allah, kesahajaan untukku dan umatku ya Allah, dan hamba-hambamu yang soleh sebelum-sebelum kami. Artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mensyafaati tidak hanya kita, tapi terhadap umat-umat yang terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu apa? Firman Allah. Irfa' ra'suka ya Muhammad, sal. Angkat kepalamu Muhammad. Mintalah. Apa jawaban Rasulullah? Ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Angkat kepalamu Muhammad, minta. Akan saya kasih, kata Allah. Minta apa?
yang diminta oleh Rasulullah, yaitu ada, ya Allah, bagaimana umatku bisa juga menikmati ladzatan nazar ila wajhillahil karim, bisa juga menikmati yang apa saya nikmati sekarang, ya Allah. Maka oleh Allah Nabi Muhammad suruh turun, kalau umatmu ingin mendapatkan kenikmatan seperti engkau, nadrah ila wajhillahil karim, ladzatan nazar kepada zatnya Allah yang maha mulia, maka lakukan sholat. Makanya sholat yang awalnya 50 Rasulullah tidak pernah berpikir, karena merasa nikmatnya luar biasa, maka oleh Rasulullah ditelan saja, yang dalam sejarah akhirnya jadilah 5 waktu. Tapi ingat, walaupun sholat itu sarana untuk kita bermahabbah kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, ingat, ya'ti 'alan nasi zamanun sallu lam yusallu. Akan datang sebuah zaman kepada manusia yang mereka sholat, tapi hakikatnya tidak sholat. Kenapa? Kurangnya penghayatan kita di dalam kita melakukan sholat. Dikala sholat ini kita bayangkan, ingat sejarah mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita akan, paling tidak kita akan ada nilai khusyuk di dalam diri kita. Dikala kita khusyuk kepada Allah, ya, insya Allah sholat kita akan menjadi baik, karena kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan biar tidak lama, di dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj, ayo mulai detik ini janganlah pernah engkau sholat, ya, kecuali karena Allah. Dikala ada kepentingan lain, belajarlah kepentingan itu untuk dibuang sementara. Berkhusuklah dalam sholat cuma karena ingin ridha Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.